Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Sagung Dumadi. Selamat datang di Saniswan, kanal YouTube yang mengedukasi melalui mitos, benda bertuah, primbon Jawa, serta budaya yang berkembang di masyarakat Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya. Di tanah Jawa yang kaya akan misteri, setiap desah angin membawa kisah-kisah dari masa lampau tentang para leluhur, benda-benda pusaka, dan tanda-tanda yang terukir di langit dan bumi. Di antara dunia nyata dan dunia gaib, antara kenangan masa lalu dan harapan masa depan, tersimpan rahasia yang terus hidup dalam setiap jiwa masyarakat Jawa. Inilah Saniswan, tempat di mana mitos berbicara, budaya bernapas, dan warisan leluhur menemukan suaranya. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang 7 batu akik penolak energi negatif dan gangguan gaib. Sejak zaman nenek moyang, manusia percaya bahwa dunia yang kita lihat bukan satu-satunya dunia yang ada. Di balik setiap desir angin dan bayangan malam, kadang tersimpan energi yang tak kasat mata. Ada yang baik, ada pula yang membawa getar tak nyaman. Dalam tradisi Jawa dan berbagai budaya Nusantara, batu-batu alam dipercaya menyimpan kekuatan bumi yang mampu meredam getaran negatif itu, menjaga harmoni antara dunia yang tampak dan yang tersembunyi. Bukan sekadar perhiasan, batu akik menjadi simbol perlindungan, keteguhan, dan keseimbangan batin. Di tangan orang yang berhati tenang, batu-batu ini dipercaya dapat menjadi tameng halus. Bukan untuk menantang, melainkan untuk menjaga agar cahaya di dalam diri tetap menyala. Dalam perjalanan spiritual yang sunyi, tidak semua ancaman datang dalam bentuk nyata. Ada kalanya yang menggoyahkan jiwa justru datang dari energi yang tak terlihat. Dan disinilah peran batu-batu pelindung ini menjadi penting. Bukan sebagai jimat, tapi sebagai simbol kekuatan alam yang menenangkan. Sekarang, mari kita jelajahi satu persatu 7 batu akik yang dalam mitos dan filosofi lama dipercaya mampu menolak energi negatif dan menjaga keseimbangan diri. Pertama, batu badar besi alas Purwo. Di ujung timur Pulau Jawa, tersembunyi hutan purba yang namanya dibisikkan dengan hormat dan rasa waspada, Alas Purwo. Dalam kisah yang hidup di masyarakat setempat, kawasan ini dipercaya sebagai gerbang antara dunia manusia dan alam halus, tempat di mana energi bumi berdenyut paling kuat, dan kesunyian bisa berbicara lebih keras daripada suara. Dari tanah yang diselimuti misteri itulah, muncul legenda tentang batu badar besi Alas Purwo. Batu yang disebut-sebut memiliki daya perlindungan luar biasa terhadap energi negatif dan gangguan gaib. Batu ini memiliki ciri khas yang berbeda dari badar besi pada umumnya. Warnanya hitam keabu-abuan, dengan kilau logam yang samar tapi tajam ketika terkena cahaya. Dalam filosofi Jawa, logam adalah simbol keteguhan dan keberanian. Elemen yang mampu memotong getaran buruk seperti besi membelah udara. Maka tak heran bila batu ini disebut sebagai batu penjaga bagi mereka yang sering melintasi tempat angker, bekerja di malam hari, atau berurusan dengan dunia spiritual. Namun, dalam kepercayaan lama, kekuatan sejati dari badar besi Alas Purwo bukan sekadar untuk menolak, melainkan untuk menyeimbangkan. Batu ini diyakini menyerap energi liar di sekitar pemiliknya, lalu menetralkannya menjadi getaran yang stabil. Dengan begitu, batin pemiliknya tetap tenang, meski berada di tengah suasana yang berat atau menegangkan. Masyarakat Jawa menyebutnya batu tameng, bukan karena ia melawan kegelapan, tetapi karena ia meneguhkan terang di dalam diri manusia. Sebab dalam pandangan leluhur, tidak ada kegelapan yang bisa bertahan di hadapan batin yang teguh. Konon, banyak kisah turun-temurun yang menyebut batu ini sering ditemukan di sekitar daerah yang dianggap sakral di Alas Purwo. Muncul begitu saja setelah hujan deras atau di dekat akar pohon besar. Karena asalnya yang misterius, batu ini sering dianggap sebagai simbol penjaga alam, semacam peringatan halus bahwa manusia harus hidup seimbang dengan energi bumi, bukan menantangnya. Kini, banyak orang menggunakan badar besi Alas Purwo bukan hanya untuk perlindungan gaib, tapi juga sebagai penguat mental. Energinya yang stabil dipercaya dapat membantu seseorang menghadapi tekanan hidup, menjaga ketenangan pikiran, dan memancarkan wibawa alami. Bukan karena kekuatan supranatural yang mengintimidasi, melainkan karena getaran keyakinan yang lahir dari dalam diri sendiri. Dalam kesunyian malam, batu ini seolah berbisik, "Tak perlu menantang kegelapan, cukup nyalakan cahayamu sendiri."
Sebuah pelajaran yang sederhana, namun dalam, bahwa perlindungan sejati bukan berasal dari benda, tapi dari keseimbangan hati yang selaras dengan alam. Kedua, batu kecubung wulung. Dari sekian banyak batu yang dihormati dalam tradisi mistik Jawa, kecubung wulung menempati tempat yang istimewa. Warnanya pekat, ungu tua hampir kehitaman, seolah menyimpan rahasia malam di dalam dirinya. Dalam budaya Nusantara, warna ungu bukan sekadar lambang kemewahan, tapi juga kedalaman spiritual dan ketenangan batin. Maka tak heran bila batu ini sering disebut sebagai penyedot energi negatif, bukan karena menentangnya, melainkan karena kemampuannya menenangkan getaran yang kacau di sekitar manusia. Dalam kisah-kisah lama, kecubung wulung dipercaya berasal dari serpihan energi langit yang jatuh ke bumi, lalu membeku dalam perut gunung. Batu ini bukan hanya pelindung, tapi juga cermin. Ia memantulkan kondisi batin pemiliknya. Bila hati tenang, kilau batunya tampak jernih dan hidup. Namun bila hati dipenuhi keresahan, warnanya tampak lebih suram. Filosofi ini mengajarkan bahwa keseimbangan bukan sesuatu yang bisa dicari di luar diri, melainkan dipelihara dari dalam. Para leluhur menyebut kecubung wulung sebagai batu penetral gaib. Dalam berbagai kisah, orang yang mengenakannya merasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan jarang terganggu oleh mimpi buruk. Sebagian masyarakat mempercayai bahwa batu ini bekerja seperti penyaring energi, menyerap getaran buruk, lalu meleburkannya menjadi ketenangan yang halus. Dalam praktik spiritual modern, batu ini sering dipakai sebagai alat meditasi. Warnanya yang dalam membantu seseorang untuk lebih fokus, menenangkan pikiran, dan menyelami kesunyian. Karena itu, kecubung wulung tidak hanya dikenal sebagai pelindung dari gangguan halus, tapi juga penjaga keseimbangan emosi. Namun, ada satu hal yang membuat batu ini begitu menarik. Sifatnya yang tidak suka dipamerkan. Ia tidak berkilau terang, tidak mencolok, namun auranya terasa kuat dan teduh. Batu ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak di permukaan. Sama seperti manusia yang benar-benar kuat, justru ia yang paling tenang. Di antara para pecinta batu, kecubung wulung juga sering dijadikan simbol ketenangan dalam kegelapan. Ia bukan batu yang melawan, tetapi yang menenangkan. Bukan batu yang bersinar terang, melainkan yang menyimpan cahaya lembut dalam diam. Konon, bila seseorang membawa batu ini dengan hati yang bersih, maka aura tubuhnya menjadi lebih seimbang, pikirannya lebih jernih, dan jiwanya lebih tahan terhadap gangguan energi dari luar. Dalam diamnya yang pekat, kecubung wulung seolah berpesan, jangan melawan kegelapan. Jadilah tenang, maka ia akan sirna dengan sendirinya. Pesan sederhana, namun dalam, bahwa ketenangan batin adalah pelindung terbaik dari segala bentuk gangguan, baik yang kasat mata maupun tidak. Ketiga, batu pusar bumi. Di antara batu-batu yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual, batu pusar bumi dianggap sebagai simbol keseimbangan antara manusia dan alam semesta. Namanya sendiri sudah mengandung makna yang dalam. Pusar bumi, pusat dunia, tempat segala energi berkumpul dan berputar. Dalam kepercayaan lama masyarakat Jawa, batu ini diyakini sebagai penjaga harmoni antara unsur bumi, air, api, angin, dan iter, 5 kekuatan dasar alam yang membentuk kehidupan. Karena itu, batu ini sering disebut sebagai penyatu jagat kecil dan jagat besar, penghubung antara energi manusia dengan getaran bumi tempatnya berpijak. Konon, mereka yang memiliki batu pusar bumi akan lebih mudah menemukan keseimbangan dalam hidup. Pikiran menjadi lebih jernih, hati lebih sabar, dan langkah terasa mantap. Dalam dunia spiritual, batu ini juga dianggap membantu seseorang dalam meneguhkan niat dan keteguhan batin, terutama ketika menghadapi masa sulit. Bentuknya unik, seringkali menyerupai pusaran kecil di tengah permukaannya, seolah menggambarkan putaran energi yang terus hidup di dalamnya. Para peneliti batu menyebut fenomena itu sebagai hasil alami proses geologi. Namun dalam pandangan mistik, pusaran itu dianggap sebagai lambang titik pusat kekuatan bumi. Banyak kisah turun-temurun yang menyebut batu pusar bumi memiliki daya untuk menyambung hubungan manusia dengan bumi tempat berpijak. Ketika seseorang berjalan terlalu jauh dari kesejatian dirinya, batu ini dipercaya mampu mengingatkan kembali, menariknya pulang ke pusat keseimbangan batin.
Dalam laku meditasi tradisional, batu pusar bumi sering digunakan sebagai media untuk menenangkan diri. Energinya dianggap mampu menstabilkan getaran tubuh, meredam emosi, dan memperkuat rasa syukur terhadap kehidupan. Ia bukan batu yang menundukkan atau memerintah, melainkan yang mengajak manusia untuk menyadari bahwa dirinya hanyalah bagian kecil dari keagungan alam. Batu ini mengajarkan satu hal sederhana namun abadi. Semakin kau mengenal dirimu, semakin kau dekat dengan bumi, dan semakin kau paham arti keseimbangan sejati. Kekuatan sejati batu pusar bumi bukan pada kilau atau warna, melainkan pada keteduhan yang ia pancarkan, keteduhan yang menuntun manusia untuk tetap berpijak, meski badai kehidupan datang bergantian. Keempat, batu combong hitam. Dalam dunia perbatuan spiritual, batu combong hitam menempati tempat yang istimewa. Ia bukan sekadar batu berlubang alami, tetapi dianggap sebagai gerbang energi, penghubung antara alam kasat mata dan yang tak terlihat. Warna hitamnya melambangkan kekuatan, ketegasan, dan misteri yang dalam, sementara lubang di tengahnya dipercaya menjadi jalur keluar masuknya daya gaib yang tersembunyi di dalam batu itu sendiri. Sejak masa para leluhur, batu combong dikenal sebagai simbol pembuka jalan. Mereka yang menguasai ilmu kebatinan percaya bahwa batu ini mampu membantu pemiliknya dalam hal penundukan energi negatif, membuka aura kewibawaan, dan menyalurkan kekuatan batin yang sebelumnya tertutup. Namun bagi kalangan yang lebih modern, batu ini lebih dipandang sebagai simbol introspeksi. Lubang pada batu menggambarkan kekosongan diri, tempat manusia bisa menampung kembali cahaya kebijaksanaan. Dalam mitos yang beredar di berbagai daerah Jawa, batu combong hitam sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh sakti yang memiliki kekuatan linuih. Ada yang mengatakan batu ini menjadi sarana penguat batin dalam laku tapa berata. Ada pula yang meyakini ia bisa menjadi perantara untuk membuka pintu rezeki dan simpati manusia. Tapi seperti semua benda bertuah lainnya, kekuatan sejatinya tidak terletak pada batunya, melainkan pada ketulusan niat dan kejernihan hati si pemilik. Lubang alami di tengah batu itu memiliki filosofi yang menarik. Ia mengajarkan bahwa tidak ada kekuatan tanpa ruang untuk kerendahan hati. Justru dalam kehampaan itulah energi alam dapat mengalir bebas, menyeimbangkan antara keinginan dan kesadaran. Bagi sebagian orang yang memahami nilai spiritual, memandang lubang batu combong ibarat memandang dirinya sendiri penuh kekurangan, namun juga tempat lahirnya cahaya kesadaran baru. Batu combong hitam bukan batu untuk kesombongan. Ia lebih cocok bagi mereka yang ingin menundukkan ego, melembutkan aura, dan membuka hati untuk menerima petunjuk semesta. Ketika digunakan dengan niat yang tulus, batu ini dipercaya mampu menjadi penuntun jalan hidup. Bukan karena magisnya, tetapi karena ia mengingatkan manusia untuk selalu melihat ke dalam diri sebelum memandang keluar. Lubang di batu itu bukanlah kekosongan, melainkan jalan pulang bagi cahaya yang pernah hilang. Dengan makna yang dalam dan getaran yang lembut, batu combong hitam tetap menjadi salah satu pusaka spiritual yang banyak dicari, bukan karena keangkerannya, melainkan karena kebijaksanaan yang ia simbolkan. Kelima, batu merah delima. Di antara sekian banyak batu akik yang dikenal manusia, batu merah delima berdiri sebagai lambang kemuliaan dan kewibawaan sejati. Warnanya yang merah menyala seperti bara abadi, seolah menyimpan rahasia kehidupan di dalamnya. Dalam kepercayaan kuno, batu ini bukan hanya simbol keberanian, tetapi juga api kesadaran, kekuatan untuk menundukkan hawa nafsu dan menguasai diri. Konon, para leluhur menyebutnya sebagai batu darah bumi, karena dipercaya terbentuk dari inti energi alam yang sangat kuat. Hasil perpaduan unsur api dan tanah yang telah melewati ribuan tahun proses spiritual alam semesta. Oleh sebab itu, pemilik batu ini sering dianggap memiliki daya harisma tinggi, tidak hanya mampu menarik simpati dan hormat, tetapi juga memiliki energi penundukan alami terhadap makhluk halus maupun manusia. Dalam kisah yang beredar di tanah Jawa dan Nusantara, merah delima dikaitkan dengan para raja dan ulama besar masa lampau. Batu ini diyakini menjadi simbol kekuasaan yang disertai dengan kebijaksanaan. Namun, pesan utama dari batu ini bukan soal keangkeran, melainkan tentang pengendalian diri, bahwa kekuatan sejati tidak pernah ditunjukkan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan dan kebijaksanaan.
Secara filosofi, warna merah delima adalah lambang dari semangat hidup dan cinta kasih semesta. Ia mengingatkan manusia bahwa api yang menyala di dalam hati bukanlah untuk membakar, tetapi untuk menerangi. Karena itu, bagi mereka yang mendalami spiritualitas, batu ini sering digunakan untuk memperkuat energi positif, memperluas aura cinta kasih, dan menyeimbangkan getaran batin. Beberapa tradisi juga menyebutkan, merah delima dapat menjadi simbol perjanjian jiwa antara manusia dengan Tuhannya, antara niat dengan tindakan. Ia seolah menegaskan bahwa setiap kekuatan batin harus bersandar pada kemurnian niat. Namun sebagaimana batu bertuah lainnya, batu merah delima sejatinya hanyalah pengingat. Ia tidak menciptakan keajaiban dari luar, melainkan membangunkan cahaya yang telah lama tertidur di dalam diri manusia. Merah bukan hanya warna keberanian, tetapi juga warna kasih yang membakar gelap dalam jiwa. Maka tidak heran bila hingga kini, batu merah delima masih dianggap batu yang penuh pesona mistik, tapi juga syarat makna spiritual. Ia menundukkan bukan karena kekuatannya, melainkan karena keanggunannya. Karena dari pancaran merah itulah manusia belajar tentang keseimbangan antara kekuatan dan kasih. Keenam, batu Black Onyx. Dari kedalaman bumi yang sunyi, lahirlah batu berwarna hitam pekat ini, Black Onyx. Ia bukan sekadar batu hias, melainkan simbol kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Warna hitamnya yang legam bukan tanda kegelapan, melainkan perlambang dari keteguhan dan perlindungan. Dalam tradisi tua, batu ini dikenal sebagai penjaga dari bayangan, pelindung dari energi negatif yang sering datang diam-diam tanpa wujud. Black Onyx dipercaya memiliki daya serap tinggi terhadap getaran buruk. Dalam kepercayaan masyarakat kuno, ia dipakai oleh para pejalan malam, penjaga hutan, hingga pertapa yang bersemedi di tempat sunyi. Mereka percaya batu ini menahan serangan gaib, menetralkan niat jahat, dan menguatkan keberanian saat menghadapi ketakutan yang datang dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Namun yang lebih dalam dari sekadar perlindungan fisik atau gaib, Black Onyx mengajarkan keseimbangan antara kekuatan dan ketenangan. Ia melambangkan kemampuan untuk tetap berdiri tegak ketika dunia di sekeliling terasa runtuh. Disinilah letak makna spiritualnya. Kekuatan sejati tidak harus bersinar terang. Terkadang ia berdiam dalam kegelapan, tenang, kokoh, dan tak tergoyahkan. Dalam filsafat energi, batu hitam pekat ini dianggap sebagai penyerap racun jiwa. Ia membantu menenangkan pikiran, mengikis amarah, serta menuntun seseorang untuk kembali ke pusat dirinya. Dalam budaya Jawa, ada ungkapan lama, wong kang anteng, ora kena angin gaib. Orang yang tenang tidak mudah goyah oleh gangguan halus. Dan itulah energi yang diyakini terpancar dari Black Onyx, ketenangan yang melindungi. Secara mitologis, batu ini sering dikaitkan dengan penjaga gerbang dunia bawah tanah, bukan dalam arti gelap, tetapi sebagai pengawal keseimbangan antara terang dan bayangan. Ia menolak yang berlebihan, baik itu hawa nafsu, emosi, atau gangguan energi dari luar. Karena itu, banyak yang meyakini, batu ini tidak hanya menangkal gangguan makhluk halus, tetapi juga melindungi pemakainya dari niat jahat manusia. Yang hitam bukan selalu gelap. Terkadang, ia adalah warna dari kekuatan yang menyembunyikan cahaya. Batu Black Onyx mengingatkan manusia untuk tidak takut pada kegelapan, karena justru di sanalah keberanian sejati diuji. Dalam keheningannya yang pekat, tersimpan keteguhan hati, daya tahan, dan perlindungan yang abadi. Ketujuh, batu tapak jalak. Dari semua batu yang dikenal dalam dunia mistik Nusantara, batu tapak jalak menempati tempat yang istimewa. Ciri khasnya jelas, guratan alami berbentuk tanda silang yang menyerupai jejak kaki burung jalak. Guratan itu bukan sekadar pola mineral, melainkan simbol keseimbangan dan perlindungan. Dalam pandangan spiritual Jawa, garis silang itu dipercaya sebagai lambang pertemuan empat penjuru alam. Timur, Barat, Utara, dan Selatan. Titik tengah di mana semua energi bertemu dan menyeimbangkan satu sama lain. Batu tapak jalak kerap dianggap sebagai penjaga batas antara dua dunia. Ia dipercaya mampu menolak gangguan halus, menutup celah aura dari serangan energi negatif, dan menjaga penggunanya dari niat jahat yang tidak tampak. Di masa lalu, batu ini kerap diselipkan dalam pakaian para prajurit atau dijadikan pegangan oleh para peziarah yang melintasi tempat wingit.
bukan sebagai jimat pengganti doa, melainkan sebagai simbol keberanian dan keikhlasan dalam menjalani laku hidup. Warna batu ini bervariasi, ada yang kehitaman, kehijauan, bahkan kekuningan. Namun yang membuatnya unik bukanlah warnanya, melainkan guratan tapaknya yang terbentuk alami. Masyarakat Jawa percaya bahwa garis silang itu adalah tanda restu bumi, seolah alam sendiri menorehkan lambang perlindungan untuk siapapun yang mau menjaga keseimbangan antara raga dan jiwa. Dalam dimensi filosofi, batu tapak jalak mengajarkan manusia untuk tidak berjalan sendirian. Garis vertikal dan horizontal yang bersilangan menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, serta manusia dengan sesamanya. Siapa yang mampu menjaga dua hubungan itu akan berjalan dalam lindungan keseimbangan. Dan keseimbangan itulah bentuk tertinggi dari perlindungan. Tapak jalak bukan sekadar tanda, ia adalah arah. Arah untuk kembali ke pusat diri, tempat di mana tidak ada gangguan yang bisa tinggal. Batu ini juga sering dipandang sebagai simbol penyatu unsur alam. Ketika seseorang memegang tapak jalak dengan niat baik, konon getarannya bisa menenangkan pikiran, meneguhkan hati, dan menjauhkan aura negatif di sekelilingnya. Namun, kekuatan itu tidak lahir dari batu semata, melainkan dari keharmonisan antara niat manusia dan restu semesta. Dalam dunia modern, mungkin maknanya bergeser, bukan lagi pelindung dari gangguan gaib, tetapi penjaga ketenangan batin. Karena sejatinya, setiap energi negatif bermula dari dalam diri sendiri, dari rasa takut, iri, dan amarah. Tapak jalak menjadi pengingat bahwa sebelum menolak gangguan dari luar, manusia harus terlebih dahulu menenangkan dunia di dalam dirinya. Dan disitulah letak keagungan batu ini, sederhana tapi penuh makna. Ia menolak bukan dengan perlawanan, melainkan dengan keseimbangan. Di antara riuhnya dunia yang penuh persaingan dan getaran tak kasat mata, manusia sejak dahulu berusaha menemukan keseimbangan antara raga, batin, dan alam semesta. Dari situlah lahir keyakinan akan batu-batu bertuah, bukan untuk disembah, tetapi untuk dihayati maknanya. Setiap batu membawa cerita, setiap guratan menyimpan pesan, dan setiap kilau memantulkan cahaya kebijaksanaan leluhur yang tidak lekang oleh waktu. Ketujuh batu ini, Badar Besi Alas Purwo, Kecubung Wulung, Pusar Bumi, Black Onyx, Combong Hitam, Merah Delima, dan Tapak Jalak, seolah mewakili 7 lapis perlindungan yang diciptakan semesta untuk menjaga keseimbangan energi manusia. Ada yang melindungi dari pengaruh buruk, ada yang menenangkan hati, dan ada yang mengajarkan arti kekuatan sejati, menundukkan amarah dan menenangkan batin. Namun di atas semua itu, leluhur kita telah lama berpesan, batu hanyalah sarana, bukan sumber. Kekuatan sejati tidak pernah datang dari benda, melainkan dari kesadaran diri dan ketulusan niat. Batu hanya menjadi simbol, pengingat agar manusia senantiasa menyatu dengan alam, menghormati keseimbangannya, dan tidak melampaui batas. Ketika seseorang memakai batu-batu ini dengan hati yang jernih, ia sesungguhnya sedang melatih dirinya sendiri, melatih untuk sabar, tenang, dan percaya bahwa perlindungan tertinggi hanyalah milik Yang Maha Esa. Bukan batu yang menjaga manusia, tapi hati manusia yang membuat semesta menjaga dirinya. Dan di sanalah inti dari semua ini, menolak energi negatif bukan berarti melawan dunia luar, melainkan menenangkan dunia di dalam diri. Sebab hanya batin yang damai yang mampu menolak segala bentuk gangguan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi.